Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Bagaimana tugasnya? Sudah dibuat yang sebelumnya? Nah, kalau kemarin kita berbicara tentang sifat-sifat pada garis sejajar, maka sekarang kita mau belajar bagaimana sih caranya menggambar sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa itu apa aja? Ada sudut 60 derajat, sudut 90 derajat, kemudian ada sudut 30 derajat dan sudut 45 derajat. Bagaimana caranya seandainya kita mau menggambar sudut-sudut tersebut tapi kita tidak menggunakan busur derajat? Nah, alat-alat yang diperlukan adalah sebagai berikut. Satu, yang jelas kamu harus punya jangka. Yang kedua, kamu harus punya pensil dan penggaris. Jangka, pensil, penggaris. Ini adalah sahabat setia kamu untuk menggambar sudut-sudut istimewa yang saya sebutkan. Bagaimana cara menggambarnya? Mari lihat caranya. Sekarang saya mau menggambar sudut 60 derajat. Caranya yang pertama, saya buat sebuah garis. Garis ini sebagai patokan saja. Kemudian ambil jangkamu. Kita kasih nama dulu. Ini titik A, kemudian ini titik B. Kemudian jangkanya jarum kamu taruh di titik A. Kemudian kamu ambil sembarang posisi jangkanya, besarnya. Kamu buat busur yang memotong garis AB tadi. Berikutnya jangka kamu arahkan ke atas. Kalau sudah, jarum jangkanya kamu pindahkan ke titik tempat kamu tadi membuat busur. Ya. Setelah itu kita buat busur ke arah atas lagi yang memotong busur pertama. Ini busur yang kedua. Setelah itu kita akan menarik garis dari titik A sampai ke tempat perpotongan. Perpotongan kedua busur tersebut. Nah, sudah jadi. Inilah sudut 60 derajat. Kita buktikan apakah besarnya 60 derajat. Mari kita ukur ya. Teng 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 teng. Nah, lihat. Sudut 60 derajat. Kita sudah buat. Ini yang pertama ya. Kemudian berikutnya kita mau menggambar sudut 90 derajat. Mirip dengan sudut 60 derajat. Untuk sudut 90 derajat caranya kita pertama akan membuat garis acuannya dulu. Garisnya nggak usah panjang-panjang, pendek aja. Kita beri nama titik A, kemudian titik B. Ambil jangkamu, ukur lebarnya jangka, posisinya harus sebesar atau sepanjang garis AB ini. Nah, kamu udah buat, pindahkan dari titik A, kita pindahkan jarumnya ke titik B. Kemudian kamu akan membuat busur. Kalau sudah, perpanjang garismu, garis AB tadi kamu perpanjang, memotong busur yang dibuat. Nah, perpotongan busur dengan garis yang diperpanjang tadi kamu beri nama titik C. Berikutnya kamu akan menggambar. Nah, kamu akan menggambar busur ke arah atas ya. Tapi besar jangka sepanjang garis
A sampai ke C. Kamu buat busurnya. Kemudian pindahkan jarum ke titik C. Nah, kamu garis tempat perpotongan. Inilah sudut 45 derajat. Sudut 90 derajat, maaf. Ini sudut 90 derajat. Ya. Mari kita ukur apakah benar dia sudut 90 derajat. Nih ya. Tuh. Tepat 90 derajat. Nah, sekarang seandainya dari sudut-sudut tersebut saya mau menggambar lagi sudut 45 derajat. Gampang, caranya sama seperti kita mau membuat sudut 90 derajat, tapi kemudian sudut 90 derajat ini kita bagi dua. Caranya bagaimana ya membagi sudut? Ini sudut 90 derajat sudah terbentuk, prosesnya sama seperti yang sudah dibuat tadi ya. Nah, untuk membagi sudut menjadi dua bagian, yang pertama kita buat busur. Busurnya lebar jangka terserah kamu, yang jelas nanti ini saya bedakan ya dengan yang tadi. Nah, kamu buat busur yang memotong kedua buah kaki sudut. Ya kan, kaki sudutnya BC dan nanti yang di sini adalah yang berikutnya. Ini kita kasih nama titik D. Kemudian tanpa mengubah besarnya posisi jangka ini, kita taruh jarumnya di titik berikutnya. Kita kasih nama titik E. Di titik E tidak merubah posisi jangkanya ya, besarnya jangka. Nah, kemudian dari titik D kita juga buat busur yang memotong busur pertama yang tadi kita sudah buat. Ini ya, kamu lihat ya, ada perpotongan dua buah busur. Kemudian kita akan garis dari titik sudut B, kita garis. Nah, ini cara kita untuk memotong memotong sebuah sudut menjadi dua bagian yang sama besar. Sekarang kita ukur apakah benar dia sudutnya besarnya adalah 45 derajat. Mari kita ukur ya. Ini posisinya, lihat baik-baik. Ini ya perpotongannya. Oke, sudut 45 derajat. Berikutnya, kalau sudut 30 derajat bagaimana sih caranya? Caranya sama, kita buat sudut 60 derajat, kemudian kita potong menjadi dua bagian. Kita memotong sudut menjadi dua bagian yang sama besar. Yang pertama kita buat busur yang memotong kaki-kaki sudutnya. Kita beri nama. Kalau tadi ada titik A, B, C, maka tempat kita perpotongan ini kita kasih nama D. Berikutnya adalah yang E. Nah, sekali lagi tanpa mengubah besarnya jangka ini dari tempat perpotongan busur dengan kaki sudut, kita buat busur baru. Nah, dari titik E kita buat juga busur baru yang memotong busur sebelumnya. Dari titik sudut kamu akan mengambil garis, kamu membuat garis. Nah, ini dia sudut 30 derajat. Mari kita ukur, benarkah dia 30 derajat? Wow, tepat sekali 30 derajat. Begini caranya kita mau menggambar sudut 30 derajat ya anak-anak ya. Bagaimana?
Sudah? Kalian bisa mengerjakannya? Tadi kita membuat sudut 60 derajat, kemudian kita membuat sudut 90 derajat, kita buat sudut 30 derajat, dan yang terakhir sudut 45 derajat. Langkah-langkahnya kamu ikuti dengan baik, maka kamu bisa menggunakan jangka sebagai pengganti busur untuk menggambar sudut-sudut istimewa ini. Saya harap kalian mengerti. Oke? Nah, untuk tugasnya saya akan meminta kalian mengulang apa yang saya lakukan tadi, menggambar sudut 60 derajat, sudut 90 derajat, sudut 30 derajat, dan 45 derajat. Saya harap tugasnya dikumpulkan pada tanggal 26 Maret pukul 10, dikirim melalui email saya sursita@papuakasih.com pukul 10 paling lambat. Kenapa pukul 10? Saya suka 10 karena angka yang sempurna. Terima kasih.